Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita bakalan membahas dan mereview serta mengunboxing beberapa barang-barang atau produk-produk yang ada di 994. Jika pada episode sebelumnya kita sudah membahas sebuah kamera yang resolusinya itu 51 megapiksel atau 2K, maka pada episode kali ini kita bakalan membahas sebuah kamera juga dari 994 dengan kapasitas 4K. Ini dia kamera 4K dari 994 yang mungkin Sobat Tenisi bisa lihat, ini ada bulat, ada kotak. Jadi untuk kamera 4K ini sekarang ada dua varian ya dari brand 994. Ini untuk Sobat Tenisi yang mungkin penasaran kenapa ini ada gambar kotak, ada gambar bulat, maka kita bakalan lihat bersama-sama apa saja perbedaannya antara dua kotak ini. Jadi ini kamera 4K dari brand 994. Oke, kita bakalan unboxing untuk kamera 4K yang pertama untuk yang varian bulat. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin sudah menggunakan kamera 4K tentunya sudah paham dan sudah tahu seperti apa bentuk dari kamera 4K ini. Jadi untuk Sobat Tenisi kita unboxing pada kamera 4K pada saat sekarang ini, kita sedikit menjelaskan ada perbedaan dengan kamera 4K produksi sebelumnya. Jadi jika Sobat Tenisi yang sudah memiliki kamera 4K dari 994 ini mungkin sudah tahu ya dari bentuknya. Sekarang kita update kembali untuk kamera 4K, tentunya ada sedikit perbedaan. Yang pertama, jika Sobat Tenisi membeli sebuah kamera 4K dari 994, maka Sobat Tenisi tidak mendapatkan lagi yang namanya kabel HDMI. Sobat Tenisi cuma mendapatkan adaptor, kabel powernya atau kabel Type-C. Jadi dia sudah menggunakan Type-C. Nah, dia juga dapat ring ajaib, remote control, dan juga yang terakhir itu adalah kamera 4K itu sendiri. Dan ini yang varian bulat dari 994. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin sudah memiliki atau sudah update dengan kamera 4K yang ada di 994, maka pada season kali ini atau pada produksi kali ini kamera 4K di 994 tidak dilengkapi lagi dengan kamera HDMI, kabel HDMI ya. Jadi untuk Sobat Tenisi harus menyediakan kabel HDMI-nya secara terpisah. Oke, ini untuk yang varian bulat dan kelengkapannya hanya dikurangi kamera kabel HDMI saja. Jadi untuk Sobat Tenisi harus menyediakan kabel HDMI kembali dan itu bebas untuk ukuran atau panjangnya ya. Oke, ini yang pertama, karena lahan kita cukup terbatas ya, maka kita bakalan spill satu-satu. Oke, yang kedua ini adalah varian kotak. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin sudah lama berlangganan di 994 baru pertama kali lihat untuk varian kotak ini. Jadi untuk yang sekarang edisi kali ini kamera 4K dari 994 itu ada varian terbaru, tentunya itu adalah varian kotak. Jadi untuk warna dan juga kelengkapannya itu sama dengan kamera 4K yang bulat tadi. Cuman perbedaannya pada unit kameranya. Jadi kameranya ini berbentuk kotak. Untuk warnanya sama. Ini sudah terdapat ring tambahan atau ring peningginya dan juga tetap ditambahkan untuk cadangannya. Ini ring peninggi juga pada kamera 4K. Oke, kelengkapannya seperti biasa, ada adaptor untuk kabel powernya dan tentunya ini adalah kabel powernya yang sudah Type-C ya. Dan yang terakhir itu adalah remote control. Oke, untuk kamera 4K edisi kali ini atau pada tahun 2024 ini kualitasnya tentu sama. Cuman yang membedakan itu adalah tidak terdapatnya kabel HDMI pada penjualan kamera mikroskop 4K pada saat sekarang ini. Jadi 4K ini
dia sudah Ultra HD, resolusinya sudah tinggi banget, dan tentunya sangat jernih. Nanti kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa perbedaannya dari kamera yang episode sebelumnya, itu 51 megapiksel. Oke, untuk sobat NSC, kita bakalan coba mengaplikasikan kamera mikroskop ini pada layar di samping kita ini. Dan tentunya untuk kamera 4K ini lebih simpel lagi dalam proses perakitannya dan juga proses pemasangannya, karena dia hanya menggunakan satu kabel Type-C. Jadi untuk sobat NSC yang mungkin menggunakan PC atau komputer, cukup menggunakan kabel PC-nya ini tanpa kepala adaptor. Jika ingin menggunakan layar, cukup colok adaptornya ini pada listrik, instalasi listrik, dan juga untuk menyalakan. Nah, ketika sobat NSC menggunakan PC atau komputer, sobat NSC bisa gunakan kabel Type-C ini sebagai kabel penyambungnya untuk menyalakan dan juga langsung mengonekkan si kamera dengan laptopnya, tapi tetap menggunakan kabel HDMI juga. Oke, sekarang kita bakalan coba kamera yang karena yang bulat sudah, kita bakalan coba yang kotak ya, agar sobat NSC tahu perbedaannya dari kamera mikroskop 4K dari 994. Oke, kita bakalan pindah. Ya, sekali lagi kita minta maaf karena mungkin posisinya terbatas. Jadi kita spill satu-satu untuk sobat NSC. Jadi untuk remote-nya sendiri ini ada kertas pembatas, tapi kita lihat bersama-sama. Nah, di sini sudah terdapat baterai. Dan jika sobat NSC perhatikan pada episode kita sebelum ini, itu kamera mikroskop 51 megapiksel itu memang tidak terdapat baterai. Untuk kamera 4K dia sudah include baterai dan dia sudah diberikan plastik pembatas agar baterai yang terdapat pada remote ini tidak habis ya dalam proses pengiriman ke sobat NSC. Oke, sekarang kita lihat pada kamera mikroskop ini. Ini sobat NSC yang mungkin sudah paham dalam proses perakitannya. Nah, ini terdapat hitam seperti ini juga, tapi dia sebenarnya itu bukan peninggi ya. Maka sobat NSC cukup lakukan proses pemasangan kembali ring ajaib dari kameranya ini, agar antara mikroskop, settingan mikroskop dan juga si kameranya ini dapat sobat NSC hasilkan secara maksimal. Oke, untuk kameranya sendiri ini sobat NSC cukup tinggal pasang saja jika sobat NSC menggunakan lensa CCTV. Ini sekarang kita menggunakan lensa CCTV mikroskop S7050B3 dari 994. Jadi dia memang sudah support untuk CCTV ya. Jika sobat NSC menggunakan selongsong itu tidak masalah, cuman perbedaannya jika sobat NSC ingin mengatur atau menyeting, nah untuk lensa CCTV cukup diputar saja, sedangkan untuk selongsong itu harus di setting secara manual untuk naik turun. Jadi jarak antara lensa bagian bawah sini dengan dengan selongsongnya sobat NSC atur secara manual. Oke, sekarang kita pasang kabel powernya. Itu dia ya, kabel powernya. Nah, ini kabel powernya cukup panjang, ada sekitar 1 meteran lebih. Jadi itu sobat NSC seperti kamera mikroskop lainnya. Sekarang posisinya 4K-nya pada bagian sini. Jadi untuk sobat NSC yang mungkin dari kemarin itu ada kendala untuk proses pengaplikasian kamera mikroskop, sobat NSC harus perhatikan untuk pada bagian lambangnya ini. Perhatikan pada bagian lambang 994-nya ini, selalu pastikan sejajar dengan sobat NSC ya. Karena ini adalah titik atau poros yang memang sudah sejajar atau selaras dengan objek yang sobat NSC ingin cek pada bagian bawah mikroskop. Dan jika sobat NSC lakukan settingan seperti ini, maka dia bakalan berbanding terbalik dengan hasil yang sobat NSC lihat pada kamera. Dan itu akan ditampilkan pada di layar yang ada di samping kita. Jika terbalik, jika sobat NSC pastikan 4K-nya ini menghadap ke kita, maka hasil yang dihasilkan sudah real dengan objek yang sobat NSC ingin cek pada bagian bawah sini.
Jadi selalu perhatikan pada posisi kameranya ini. Oke, dan kencangkan. Setelah kita kencangkan, lalu kita pasang kabel powernya. Nah, ini sudah kabel powernya sudah kita pasang. Dan untuk kamera 4K itu berbeda dengan kamera 51 megapiksel. Jika kamera 51 megapiksel itu tidak bisa standby atau tidak ada tombol powernya, maka kamera 4K ini bisa dilakukan posisi standby. Oke, sekarang kita sudah pasang lampu juga. Nah, ini sudah nyala tapi belum connect. Nah, sekarang sudah connect, berwarna biru. Jika tidak connect, dia bakalan kembali berkedip ke merah. Jika sudah biru total atau warna birunya tidak berubah, maka sobat edisi itu kameranya sudah connect. Tapi dia ketika masih kedip lagi ke merah dan juga lagi kembali ke biru, maka itu kamera belum connect ya. Nah, sekarang kita connect dengan kabel HDMI. Kita sudah sediakan kabel HDMI-nya, dan memang layar yang kita gunakan itu sudah support untuk kabel HDMI. Untuk juga ini memang support ya, tidak VGA yang kita tambahkan dengan adaptor ini HDMI. Oke, ini sekarang posisinya masih ngeblur layarnya. Oke, nah ini selalu sobat edisi perhatikan dulu. Yang pertama adalah mikroskopnya dulu. Ketika sudah fokus dan juga sudah jernih, nah ini sekarang posisinya sudah jernih. Nah, sini sudah sobat edisi bisa lihat ini belum jernih. Maka sobat edisi cukup lakukan settingan pada CCTV. Oke, perlahan saja. Nah, ini jika sobat edisi menggunakan ring pada kamera 4K yang kotak ini double ya. Jadi kita tadi sudah lihatkan untuk kamera 4K yang pada bagian sini dia hanya menyediakan satu ring tambahan. Nah, ini tidak ada ring, hanya satu ring tambahan saja. Maka sobat edisi cukup gunakan satu ring ini dan jangan sampai kehilangan, karena ring ini berfungsi untuk mengatur fokus. Tapi pada kamera 4K yang kotak atau bulat ini, atau kotak pada kamera 4K ini, sobat edisi cukup lakukan pemasangan untuk ring ajaibnya ini untuk satu saja. Jadi tadi kita pasangkan dua untuk melihatkan hasilnya. Nah, yang pertama kita cabut dulu satu persatu. Oke, kita bakalan pasang satu saja pada ringnya aja. Oke, ini sudah terdapat ring. Jadi sobat edisi cukup lepas ring yang ada bawaannya. Jadi ini berfungsi untuk sebagai cadangan. Itu perbedaan antara kamera 4K yang kotak dengan yang bulat. Jadi disediakan dua ring ajaib ya, ring penambah, ring peninggi. Oke, selalu perhatikan posisi lambang 994-nya selalu sejajar. Oke, ketika sudah sejajar, kunci, pastikan itu sudah erat. Nah, cukup pasang kabel HDMI dan juga kabel power. Oke, kita lihat dia bakalan connect secara otomatis. Nah, ini sudah bisa kita setting normal. Nah, ini jika sobat edisi menggunakan double ring, maka itu juga tidak ada gunanya karena tidak bakalan dapat fokusnya. Oke, ini hanya sebagai cadangan saja untuk sobat edisi jika ring pada bagian bawaannya ini sudah rusak, patah atau dol. Nah, ini sudah sobat edisi sudah lihat. Nah, untuk kamera 4K itu sobat edisi bisa lakukan posisi standby seperti ini. Cukup tekan tombol power pada bagian remote atau pada bagian kamera. Maka kamera ini bakalan standby atau posisinya tetap tercolok dengan kabel power, tapi di layar tidak aktif ya, karena sudah mati semua. Dan cukup lakukan on off pada bagian remote-nya saja. Jika dinyalakan dia langsung connect. Jika dimatikan maka dia bakalan langsung off.
tapi dia posisinya ini adalah standby karena jika dinyalakan dia langsung seperti ini. Oke, itu sobat teknisi, itulah perbedaannya kamera 4K dengan kamera 51 megapiksel. Sedangkan untuk kamera 51 megapiksel, sobat teknisi harus melakukan pencabutan pada kabel powernya. Sedangkan untuk kamera 4K itu tidak diharuskan karena sobat teknisi bisa menggunakan. Tapi jika sobat teknisi ingin meninggalkan secara dalam waktu yang lama, itu disarankan memang dicabut semua. Tentunya agar si kamera ini tidak dialiri arus secara terus-menerus. Oke, itu adalah salah satu perbedaan dengan kamera 4K dengan 51 megapiksel, dan juga perbedaan dengan yang seri kotak dan juga seri yang bulat. Itu perbedaannya. Pada ringnya ini sobat teknisi mendapatkan 2 ring bawaan ya. Dan untuk kelengkapannya sendiri tetap tidak ada kabel HDMI. Oke sobat teknisi, jika sobat teknisi ingin melakukan proses pensettingan, nah ini hasilnya. Komponen terkecil bisa sobat teknisi lakukan. Dan sama dengan kamera yang lainnya, ini sobat teknisi bisa lakukan proses zoom juga hanya melalui kamera. Dan sobat teknisi sangat tidak disarankan untuk menggunakan si mikroskopnya dalam proses zoom atau menggunakan zoom manual pada kamera kepada mikroskopnya ini. Cukup lakukan pada kameranya saja karena kamera sudah terdapat ini ya, fitur zoom in zoom outnya sudah terdapat, dan ini bisa sobat teknisi lakukan dengan remote atau mungkin juga secara manual pada kamera mikroskop. Oke, ini sudah kali 4 ya, ini sudah kali 4 dan hasilnya sobat teknisi bisa lihat. Jika masih dirasa kurang jernih, sobat teknisi hanya lakukan settingan pada CCTV nya saja. Oke, sekarang sudah pas. Jika sobat teknisi ingin lakukan zoom out, lakukan dengan fitur yang ada pada kamera. Oke, sekarang kita masuk ke menu. Ini ada beberapa hal yang sobat teknisi bisa lakukan pada kamera. Oke, ini ada exposure. Ini exposure-nya plus 0, ini bawaan semua ya. Oke, sekarang kita geser dulu sementara. Oke sobat teknisi, sekarang kita masuk ke bagian menu. Untuk sobat teknisi yang mungkin sudah menggunakan kamera 4K, ini adalah settingan bawaan dari pabrikannya atau memang settingan default dari kita. Oke. Untuk exposure itu adalah plus 0.0, white balance-nya auto. Untuk colornya ini sobat teknisi bisa pastikan atau sobat teknisi setting ini sepia itu agak merah, ini standar, dan juga black and white. Nah ini black and white. Tentu sobat teknisi pas ini setting sesuai kebutuhannya. Ini mirror set sobat teknisi bisa lakukan proses ini ya, yang namanya berbanding terbalik posisinya. Cukup lakukan normal saja agar tidak bingung. Nah ini line set ini nanti tampilan di layarnya ini bakalan banyak garis-garis, itu untuk hasil yang lebih presisi jika sobat teknisi ingin mengukur ya. Ini dividing rule dan frekuensinya, tentu jika sobat teknisi menggunakan layar 60 Hz cukup menggunakan 60 Hz. Jika 50 Hz maka disarankan menggunakan 50 Hz, jangan 60 Hz. Tapi jika sobat teknisi ingin hasil yang lebih maksimal, gunakan layar yang sudah 60 Hz dan setting pada 60 Hz. Nah ini image ratio 16/9, output modenya UHD P30, dan bahasanya bisa bahasa Cina dan juga bahasa Inggris. Nah ini default setting. Nah ini untuk versinya 2023 bulan 8 2029. Jadi untuk ini seri dari kamera 4K produksinya. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin baru menggunakan kamera 4K ini, disarankan untuk menggunakan settingan bawaannya. Karena ketika kita lakukan proses pengisian di sini, kita setting sesuai standar bawaannya. Dan itu sudah bisa digunakan pada mikroskop apapun yang sobat teknisi gunakan pada meja servis sobat teknisi. Oke sobat teknisi, sebelumnya kita geser kembali. Oke,
itulah beberapa fitur pada bagian menu kamera 4K ya. Antara yang kotak dengan yang bulat ini itu sama. Apa saja fitur-fitur yang ada pada bagian menunya, dan untuk settingannya tentunya sama juga, karena ini hanya perbedaannya dari bentuk kameranya saja. Untuk secara kapasitas, secara resolusi itu sama dengan kameranya, dan settingannya tentunya juga sama. Yang membedakan tadi cuma hanya bagian teknik saja. Oke, selanjutnya untuk sobat teknisi yang mungkin baru, sobat teknisi cukup gunakan settingan yang kita setting ini. Jadi sobat teknisi tidak harus melakukan settingan kembali. Nah, selanjutnya sobat teknisi jika ingin menggunakan kamera mikroskop ini, jika menggunakan sebuah PC atau laptop, sobat teknisi cukup cabut kabel powernya ini, yang USB atau Type C, USB to Type C-nya ini, dan sobat teknisi lakukan colokan pada PC atau laptop sobat teknisi yang tentunya sudah support HDMI juga, karena si kabel HDMI-nya bakalan dicolok juga pada laptop atau PC sobat teknisi. Dan untuk sobat teknisi selalu gunakan aplikasi yang nanti kita bakalan coba untuk proses ini ya, pengaplikasian. Oke sobat teknisi, itulah beberapa tahap-tahap yang sobat teknisi lakukan jika ingin menggunakan kamera mikroskop 4K 994 ini pada sebuah laptop atau PC. Itu sobat teknisi cukup gampang, dan kita nanti bakalan letakkan link untuk aplikasinya pada kolom deskripsi ya. Ini sobat teknisi cukup download pada kolom deskripsi dan langsung menggunakan kamera 4K-nya pada laptop ataupun PC. Oke sobat teknisi, itulah beberapa hal yang sobat teknisi dapatkan dan juga beberapa hal harus perhatikan pada kamera mikroskop 4K Ultra HD dari 994. Sebelumnya kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, untuk kamera 4K seri atau edisi kali ini tidak include dengan kamera kabel HDMI, dan juga untuk perbedaan antara kotak dan bulat itu hanya terdapat pada ring bawaannya, yang memang ringnya ini sudah diberikan cadangan. Oke, untuk sobat teknisi settingannya seperti ini. Ini gelap. Oke, untuk sobat teknisi selalu perhatikan kebersihan dari kamera mikroskopnya dan juga mikroskopnya sendiri. Untuk selainnya, untuk hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah untuk proses settingannya tadi, sobat teknisi bisa lihat dan juga perhatikan pada kamera atau video kita sebelumnya. Dan untuk sobat teknisi yang ingin menggunakan laptop dan PC, itulah beberapa proses atau tahapan yang sobat teknisi harus lakukan, dan tentunya sangat mudah dan sangat gampang diaplikasikan. Oke, untuk link download sudah kita letakkan pada kolom deskripsi juga. Dan selanjutnya seperti biasa, tips dan triksnya selalu perhatikan kabel-kabel yang mungkin untuk kamera 4K ini cukup simpel ya pada kamera 4K. Tapi untuk sobat teknisi tetap harus perhatikan, karena yang ditakutkan adalah ketika sobat teknisi ingin menggunakan blower ataupun solder proses penggarapan. Oke, selanjutnya untuk sobat teknisi bisa lakukan proses shutdown atau proses off, atau memang dia prosesnya standby pada kamera 4K-nya ini. Maka sobat teknisi cukup lakukan pada remote-nya ini. Berbeda dengan kamera 51 megapiksel yang memang tidak bisa di shutdown atau memang harus dilakukan pencabutan pada kabel power. Ini untuk kamera 4K cukup lakukan proses on off pada remote-nya saja. Oke, untuk sobat teknisi itulah beberapa hal untuk kamera 4K Ultra HD edisi kali ini dari 994. Untuk beberapa hal kekurangan yang memang dikurangi itu untuk kabel HDMI-nya. Untuk kualitasnya tetap sama, tentunya memang dengan kenyamanan dan juga kualitas 4K yang sudah Ultra HD-nya itu, sobat teknisi bisa menggarap garapan sobat teknisi dengan nyaman dan tentunya juga dengan jernih seperti ini. Oke, untuk sobat teknisi, terima kasih sudah mengikuti kita dari episode kita awal sampai episode kita kali ini.
Jika Sobat Edisi merasa ada hal yang harus disampaikan atau ada hal yang kurang, Sobat Edisi cukup tinggalkan di kolom komentar. Dan juga untuk Sobat Edisi yang mungkin memiliki beberapa kendala ketika Sobat Edisi ingin mengaplikasikan kamera 4K pada meja servis Sobat Edisi, cukup tinggalkan kolom komentar dan kita bakalan saling sharing ilmu mengenai kamera 4K 994. Oke Sobat Edisi, terima kasih sudah mengikuti video kita dari awal sampai akhir, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita agar Sobat Edisi tidak ketinggalan info-info menarik dan juga updatean terbaru mengenai video TNT kita selanjutnya. Dan untuk Sobat Edisi, share video kita khususnya video TNT ini agar sobat-sobat yang mungkin belum menonton atau melihat seri-series dari video TNT kita agar tidak ketinggalan update mengenai barang-barang yang ada di 994. Oke, untuk Sobat Edisi yang mungkin belum follow akun Instagram, TikTok, dan juga fanpage kita di Facebook, silahkan follow akun sosial media kita tersebut agar Sobat Edisi tidak ketinggalan info-info menarik apa saja mengenai updatean barang dan juga updatean hal-hal yang baru di 994. Mungkin sekian dulu, terima kasih. Saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.